Aku terpaksa menikahi majikanku sendiri, janda anak satu yang sedang hamil, demi membiayai pengobatan ibuku yang sedang sakit keras. Aku terkejut saat mengetahui rahasia besar ini. Ternyata, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari kampung kecil yang dipenuhi deretan rumah sederhana. Di salah satu sudut kampung itu, Andi sudah terjaga sejak subuh. Tubuhnya yang tinggi dan tegap tampak bergerak lincah di dapur kecil, mempersiapkan segelas teh hangat untuk ibunya yang sedang terbaring lemah di kamar. Wanita tua itu, yang dikenal dengan panggilan Ibu Santi, sudah lama tak bisa berdiri sendiri akibat penyakit jantung yang menggerogotinya. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Wajah tampannya yang biasanya tenang, kini tampak muram. Ia tahu, hari ini akan seperti hari-hari lainnya, penuh perjuangan demi sesuap nasi. Setelah meletakkan teh di meja kecil dekat ranjang ibunya, ia membuka pintu rumah mereka yang reot dan melangkah keluar menuju garasi kecil tempat mobil tua milik Bu Ratna terparkir. Mobil itu adalah sumber utama pendapatannya. Sebagai sopir pribadi, Andi harus menjemput Bu Ratna dari rumah besarnya setiap pagi dan mengantar kembali ke sana sore hari. Pekerjaan itu tidak mudah. Terkadang, ia harus bekerja hingga larut malam jika Bu Ratna memiliki urusan mendadak. Namun, Andi tidak punya pilihan. Uang yang ia dapatkan dari pekerjaan ini adalah satu-satunya harapan untuk membeli obat-obatan bagi ibunya. Setelah membersihkan mobil dengan teliti, Andi melihat jam tangannya. Sudah waktunya untuk menjemput Bu Ratna. Ia menyalakan mesin mobil, merasakan getaran mesin yang mulai aus namun masih setia bekerja. Jalanan menuju rumah Bu Ratna dipenuhi pohon-pohon tinggi yang bergoyang pelan diterpa angin pagi. Andi memacu mobil dengan hati-hati. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan. Rumah Bu Ratna tampak semakin dekat. Sebuah bangunan megah dengan pagar tinggi yang sering membuat orang-orang di kampung melongo iri. Namun, bagi Andi, rumah itu bukanlah simbol kemewahan. Baginya, itu adalah tempat kerja keras yang tak pernah berakhir. Setelah memarkir mobil di halaman depan, ia turun dan mengetuk pintu besar dengan sopan. Pintu dibuka oleh pembantu rumah tangga, Bu Tuti, yang langsung memberikan senyum ramah kepada Andi. Bu Ratna sudah menunggu, katanya pelan, sambil menunjuk ke arah ruang tamu. Di sana, Bu Ratna duduk di kursi empuknya, mengenakan gaun panjang yang elegan. Rambutnya yang mulai beruban disisir rapi, dan wajahnya tampak dingin namun tetap memesona. "Andi, kita harus pergi ke kantor notaris hari ini," ujar Bu Ratna tanpa basa-basi. Suaranya datar namun tegas. Andi hanya mengangguk, menyembunyikan rasa lelahnya di balik senyum sopan. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang panjang lagi. Tanpa banyak bicara, ia membuka pintu mobil untuk Bu Ratna dan kembali ke kursi kemudi. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu sunyi. Bu Ratna tampak asik dengan dokumen-dokumen di pangkuannya, sementara Andi fokus pada jalan. Namun, di balik ketenangan itu, Andi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada tekanan tak terucap yang membuatnya semakin sulit bernapas. Kehidupan Andi adalah perjuangan tanpa henti. Ia bekerja keras, tetapi selalu merasa seperti seekor tikus yang berlari di roda putar. Tidak peduli seberapa cepat ia berlari, ia tak pernah benar-benar sampai di tujuan. Namun, di tengah semua itu, ia terus bertahan. Karena meskipun hidupnya penuh tekanan, ada satu hal yang membuatnya terus maju. Cinta untuk ibunya. Mobil tua yang dikendarai Andi meluncur pelan di jalan beraspal menuju rumah besar Bu Ratna. Pagi itu, udara terasa segar dengan embun yang masih menetes dari dedaunan. Namun, hati Andi tak selega pemandangan di luar jendela. Ia memikirkan ibunya, yang semakin lemah dan biaya pengobatan yang kian menumpuk. Di tengah kekhawatiran itu, ia tiba di gerbang megah rumah Bu Ratna. Gerbang besi hitam yang menjulang tinggi membuka perlahan setelah Andi menekan bel. Rumah Bu Ratna adalah perpaduan antara kemewahan modern dan sentuhan klasik. Taman luas dengan bunga-bunga berwarna-warni menghiasi halaman depan, namun di balik semua keindahan itu, ada atmosfer dingin yang selalu terasa saat Andi masuk ke dalam. Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu.
duduk di kursi empuk dengan postur tegak yang anggun. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak tenang namun kosong, seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Di sampingnya, Naya, putri semata wayang, Bu Ratna, duduk diam sambil memegang boneka beruang kesayangannya. Gadis kecil berusia 10 tahun itu jarang tersenyum. Matanya sering terlihat kosong, seolah-olah ada beban besar di pundak mungilnya. "Andi, kita harus ke sekolah hari ini," kata Bu Ratna datar, tanpa menoleh ke arahnya. Suaranya dingin, tapi Andi bisa merasakan nada lelah di baliknya. Andi mengangguk, lalu membuka pintu mobil untuk Bu Ratna dan Naya. Sepanjang perjalanan menuju sekolah Naya, suasana di dalam mobil tetap sunyi. Naya duduk di jok belakang, memandangi luar jendela dengan tatapan kosong. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Andi melalui kaca spion, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu untuk melakukannya. Setelah menurunkan Naya di depan gerbang sekolah, Andi kembali ke kursi kemudi. Bu Ratna hanya memberikan instruksi singkat, "Ke kantor notaris." Tak ada pembicaraan lebih lanjut. Andi tahu betul bahwa majikannya bukan tipe orang yang suka berbasa-basi, tetapi ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Sikap Bu Ratna terasa lebih tertutup daripada biasanya, seolah ada rahasia besar yang tengah ia simpan rapat-rapat. Di tengah perjalanan, Andi mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang keluarga ini. Naya, misalnya. Gadis itu tampak begitu kesepian meskipun hidup dalam kemewahan. Ia hampir tidak pernah berbicara dengan teman-temannya, dan sepertinya hubungannya dengan ibunya juga tidak terlalu dekat. Ada sesuatu yang membuat Naya terlihat seperti bunga yang layu meskipun ditanam di taman yang subur. Sementara itu, Bu Ratna sendiri tampak seperti wanita yang kehilangan arah. Meskipun hidup dalam kemewahan, matanya seringkali tampak kosong, seolah-olah ada rasa bersalah atau penyesalan yang menghantui pikirannya. Andi mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding megah rumah itu? Pada akhir hari, setelah menjemput Naya dari sekolah dan mengantar Bu Ratna pulang ke rumah, Andi mendapati dirinya duduk di bangku depan mobil, memikirkan semua yang ia lihat hari itu. Ia menyadari bahwa meskipun mereka hidup di dunia yang berbeda, Andi di kampung kecilnya yang sederhana, dan Bu Ratna di istana megahnya, mereka memiliki satu kesamaan, kesepian. Andi memutuskan untuk mencoba lebih dekat dengan Naya. Saat menjemput gadis kecil itu dari sekolah keesokan harinya, ia mulai berbicara dengannya. Awalnya Naya hanya menjawab dengan gumaman pendek, namun lama-kelamaan ia mulai membuka diri. Naya menceritakan tentang hobinya menggambar dan bagaimana ia sering merasa bosan di rumah karena ibunya sibuk dengan urusan pekerjaan dan pertemuannya. Melihat senyum kecil di wajah Naya, Andi merasa ada kehangatan yang tumbuh di hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan sopir dan majikan di antara mereka. Mungkin, di balik semua kesedihan dan kesepian, ada peluang untuk saling mengisi kekosongan. Namun, di balik momen-momen kecil itu, Andi juga mulai menyadari bahwa ada teka-teki besar yang belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Ratna? Mengapa sikapnya begitu dingin dan tertutup? Dan mengapa Naya begitu kesepian meskipun hidup dalam kemewahan? Pagi itu, Andi tiba di rumah Bu Ratna lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan mobil dalam kondisi prima sebelum menjemput majikannya untuk rapat penting. Saat membuka pintu garasi, ia melihat Bu Ratna berdiri di dekat meja dapur dengan ekspresi cemas. Tangan kanannya memegang secarik kertas, sementara tangan kirinya menekan perutnya dengan lembut. Andi ragu-ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya sopan, mencoba tidak terlalu menyelidik Bu. Ratna tampak tersentak, lalu buru-buru menyembunyikan kertas itu ke balik punggungnya. Tidak apa-apa," katanya cepat, suaranya sedikit gemetar. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam caranya berbicara. Seolah-olah ia sedang berusaha keras menyembunyikan sesuatu. Andi mengangguk pelan, meski rasa penasarannya semakin besar. Ia kembali ke mobil, tapi matanya tak sengaja menangkap sesuatu di atas meja dapur. Sebuah kalender kecil dengan beberapa tanggal dicoret dan ditandai dengan spidol merah.
Di salah satu tanggal tertulis kata dokter dengan tulisan tangan yang rapi. Saat itulah Andi mulai menyadari sesuatu yang janggal. Dalam beberapa minggu terakhir, ia sering melihat Bu Ratna memasuki klinik dokter kandungan di sudut kota saat mengantarnya ke pertemuan bisnis. Awalnya, ia mengira itu hanya kunjungan rutin untuk pemeriksaan kesehatan. Namun, setelah melihat kalender itu dan gerakan Bu Ratna yang sering kali menekan perutnya sendiri, pikirannya mulai berpacu. Ketika mereka berada di dalam mobil menuju kantor notaris, Andi mencoba mencari jawaban melalui cermin spion. Matanya bertemu dengan mata Bu Ratna sekilas, dan ia melihat kilatan emosi yang sulit diartikan. Campuran antara ketakutan, kecemasan, dan mungkin rasa bersalah. "Andi," kata Bu Ratna tiba-tiba, memecah keheningan. "Kau sudah bekerja cukup lama di sini. Apakah kau pernah merasa bahwa hidup ini terlalu rumit?" Pertanyaan itu membuat Andi terkejut. Ia tak pernah menduga bahwa Bu Ratna akan membuka percakapan seperti itu. "Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri, Bu," jawabnya hati-hati. "Tapi, selama kita masih bisa berusaha, semuanya pasti ada jalan." Bu Ratna menghela napas panjang, lalu diam lagi. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil begitu tegang. Andi merasa ada rahasia besar yang tengah disembunyikan oleh Bu Ratna, namun ia tak tahu bagaimana cara mengungkapnya. Beberapa hari kemudian, Andi akhirnya menemukan petunjuk lain. Saat membersihkan mobil di garasi, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah nota dari klinik dokter kandungan yang jatuh di bawah kursi belakang. Nota itu mencantumkan nama Bu Ratna dan jadwal pemeriksaan rutin yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Kata-kata trimester kedua tertulis dengan jelas di sana. Jantung Andi berdebar kencang. Ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu di dalam benaknya. Perubahan fisik Bu Ratna yang semakin jelas. Perutnya yang membesar, wajahnya yang semakin pucat dan emosinya yang tidak stabil. Semua itu mulai masuk akal. Bu Ratna sedang hamil. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Siapa ayah dari bayi itu? Andi mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah melihat pria lain di rumah Bu Ratna. Selama ini, wanita itu tampak hidup sendiri, tanpa pasangan atau keluarga dekat selain Naya. Bagaimana mungkin seorang janda berusia 50 tahun bisa hamil tanpa ada kehadiran seorang pria? Rasa penasaran Andi semakin menjadi-jadi. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Bu Ratna. Setiap kali ia berada di rumah itu, ia mencoba mendengarkan percakapan Bu Ratna dengan pembantunya, Bu Tuti, atau bahkan mencuri pandang ke arah ruangan-ruangan yang jarang dikunjungi. Namun, semakin ia mencari, semakin banyak misteri yang ia temukan. Suatu sore, saat Andi sedang membersihkan halaman belakang, ia mendengar suara tangis pelan dari dalam rumah. Ia menghentikan pekerjaannya dan berjalan mendekat, mencoba mencari sumber suara itu. Tangis itu berasal dari kamar Bu Ratna. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam kamar, Bu Ratna duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tertunduk. Air mata mengalir deras di pipinya. Di tangannya, ia memegang foto seorang pria yang tampak gagah dan tampan. Andi tak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, tapi ia bisa merasakan bahwa ada hubungan mendalam antara Bu Ratna dan pria dalam foto itu. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Bu Ratna lirih, suaranya penuh dengan rasa putus asa. Aku tidak bisa membiarkan semua orang tahu. Andi mundur perlahan, tak ingin ketahuan sedang menguping. Hatinya dipenuhi oleh rasa iba dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Ratna? Siapa pria dalam foto itu? Dan mengapa kehamilan ini tampak begitu membebani pikirannya? Malam itu, Andi pulang ke rumah dengan pikiran yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Ia tahu, rahasia ini bukan hanya milik Bu Ratna, tapi juga akan mempengaruhi hidupnya sendiri. Kehamilan itu adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, dan Andi merasa dirinya terjebak di tengah pusaran misteri yang semakin dalam. Malam itu, Andi duduk di tepi tempat tidur dengan kepala tertunduk.
Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Bu Ratna yang menangis sendirian di kamarnya dan foto pria misterius yang ia lihat sekilas. Rahasia kehamilan Bu Ratna terus menghantuinya, membuatnya sulit tidur. Ia tahu bahwa ini bukan urusannya, tapi hati kecilnya tak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, suasana di rumah besar Bu Ratna tampak lebih tegang dari biasanya. Saat Andi tiba untuk menjemput majikannya, Bu Tuti, pembantu rumah tangga, memberinya pandangan cemas. Bu Ratna ingin bicara denganmu, katanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Di ruang tamu. Jantung Andi berdebar kencang saat ia melangkah, masuk. Bu Ratna sudah menunggu di kursi empuknya, wajahnya tampak pucat namun tenang. Matanya menatap lurus ke arah Andi, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Andi, kata Bu Ratna dengan nada datar, namun ada kelelahan mendalam dalam suaranya. Aku punya sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Ini penting. Andi mengangguk, pelan. Jantungnya semakin berpacu. Ia tak tahu apa yang akan Bu Ratna katakan, tapi firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Aku sedang hamil, ujar Bu Ratna akhirnya, suaranya bergetar. Dan aku butuh bantuanmu. Andi terdiam. Meski ia sudah mengetahui hal ini dari petunjuk-petunjuk sebelumnya, mendengarnya langsung dari Bu Ratna tetap membuatnya terkejut. Ia hanya bisa menatap majikannya dengan mata terbelalak, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku tidak bisa membiarkan gosip atau gunjingan merusak nama baik keluargaku. Lanjut Bu Ratna, suaranya semakin lemah. Aku membutuhkan seseorang yang bisa menjadi ayah dari bayi ini, secara resmi. Andi merasa dunianya berputar. Ia tak pernah membayangkan bahwa percakapan ini akan terjadi. Maksud ibu? Tanyanya ragu-ragu, meski ia sudah mulai memahami maksud. Bu Ratna, aku ingin kau menikah denganku, kata Bu Ratna dengan nada tegas, meskipun matanya tampak kosong. Bukan karena cinta, tapi demi kebaikan kita semua. Kau akan mendapatkan uang, cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Dan aku akan memiliki perlindungan atas nama baik keluarga ini. Andi tercekat. Penawaran ini terlalu besar untuk dipertimbangkan. Di satu sisi, ia tahu bahwa uang dari pernikahan ini bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Namun di sisi lain, ia merasa seperti dimanfaatkan, dijadikan alat untuk menutupi aib seseorang. Tapi, kenapa saya? Tanya Andi, suaranya bergetar. Kenapa ibu memilih saya? Karena kau sudah ada di sini, jawab Bu Ratna cepat. Seolah-olah pertanyaan itu sudah sering ia pikirkan sendiri. Karena kau orang yang bisa kupercaya. Dan karena aku tidak punya pilihan lain. Suasana di ruang tamu semakin sunyi. Andi merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, di mana setiap keputusan yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Jika ia menolak, ia akan kehilangan pekerjaannya, dan mungkin ibunya tak akan mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan. Namun, jika ia menerima, ia harus mengorbankan harga dirinya, dan menjalani kehidupan yang mungkin tak pernah ia impikan. Aku butuh waktu untuk memikirkannya, kata Andi akhirnya. Suaranya terdengar lirih. Bu Ratna mengangguk pelan, wajahnya terlihat lega namun juga sedikit cemas. Tentu, aku memberimu waktu 2 hari untuk memutuskan. Tapi ingat Andi, ini bukan hanya tentangmu. Ini juga tentang masa depan Naya dan keluarga ini. Setelah percakapan itu, Andi meninggalkan rumah besar itu dengan langkah gontai. Pikirannya dipenuhi oleh dilema yang tak kunjung usai. Di satu sisi, penawaran Bu Ratna adalah kesempatan emas untuk menyelamatkan ibunya. Namun, di sisi lain, ia merasa seperti sedang menjual dirinya sendiri demi uang. Saat ia sampai di rumah, ibunya menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran anaknya. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Santi lembut, matanya penuh kekhawatiran. Andi menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin menceritakan segalanya, tapi ia tahu bahwa ibunya tak akan mampu memahami situasi ini. "Tidak apa-apa, Bu," katanya pelan. "Hanya sedang banyak pikiran." Malam itu, Andi duduk di luar rumahnya, memandangi langit malam yang penuh bintang.
Ia memikirkan semua kemungkinan yang bisa terjadi. Jika ia menolak, ibunya mungkin tak akan bertahan lama. Namun, jika ia menerima, ia harus menjalani hidup sebagai suami dari seorang wanita yang tak ia cintai, demi menyelamatkan keluarga yang bahkan bukan miliknya. Pagi berikutnya, Andi kembali ke rumah Bu Ratna dengan hati yang berat. Setelah melewati malam tanpa tidur, ia akhirnya membuat keputusan. Ketika ia masuk ke ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggunya dengan ekspresi tegang. Saya bersedia, kata Andi pelan. Suaranya terdengar berat. Saya akan menikahi ibu. Bu, Ratna tampak lega, meskipun matanya masih tampak kosong. Terima kasih, Andi, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Ini demi kebaikan kita semua. Namun, di balik kata-kata itu, Andi merasakan beban baru yang mulai menekan pundaknya. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dan ia tak tahu apakah ia siap menghadapi konsekuensinya. Hari pernikahan itu tiba tanpa gemerlap atau sukacita. Tidak ada pesta, tidak ada undangan mewah, bahkan tidak ada dekorasi bunga di ruang tamu. Hanya ada sebuah kantor urusan agama kecil yang terletak di sudut kota, dengan dinding berwarna krem yang mulai mengelupas dan kursi-kursi kayu tua yang berderit saat diduduki. Andi berdiri di depan meja petugas pencatat nikah, mengenakan kemeja putih sederhana yang ia pinjam dari tetangga. Matanya tertunduk, tangannya gemetar memegang dokumen-dokumen pernikahan. Di sampingnya, Bu Ratna tampak anggun dalam balutan kebaya tradisional berwarna biru tua. Wajahnya tenang, namun matanya kosong, seolah-olah ia sedang menjalani ritual formalitas yang tak bisa dihindari. Naya, gadis kecil yang biasanya kesepian, duduk di kursi belakang bersama Bu Tuti, pembantu rumah tangga. Gadis itu menatap ayah barunya dengan rasa penasaran, namun juga sedikit cemas. Petugas pencatat nikah membacakan janji pernikahan dengan suara datar, seperti orang yang sudah berkali-kali melafalkan kata-kata itu tanpa emosi. Andi hanya mengangguk pelan saat diminta mengucapkan ijab kabul. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan, seolah-olah ia tak ingin dunia mendengarnya. Saat kata sah diucapkan, suasana tetap hening. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan, seolah-olah semua orang merasakan beban dari pernikahan ini. Setelah prosesi selesai, mereka meninggalkan kantor itu tanpa banyak bicara. Andi duduk di kursi kemudi mobil, sementara Bu Ratna duduk di sampingnya, wajahnya tertunduk. Naya duduk di bangku belakang, memandangi mereka berdua dengan tatapan bingung. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya ada suara mesin mobil yang menjadi satu-satunya pengisi keheningan. Sesampainya di rumah besar itu, Andi merasa seperti orang asing di tempat yang sudah sering ia kunjungi. Ia bukan lagi sekadar sopir pribadi. Ia adalah suami Bu Ratna, pemilik baru rumah itu. Meskipun statusnya sebagai suami terasa hambar dan dipaksakan. Bu Ratna memberikan kunci beberapa ruangan tambahan padanya, termasuk kamar tidur utama yang luas dan dingin. Namun, ketika Andi masuk ke dalam kamar itu, ia merasa seperti berada di dunia yang sama sekali asing. Malam pertama mereka terasa canggung dan tegang. Andi duduk di tepi tempat tidur besar, sementara Bu Ratna duduk di kursi dekat jendela, membelakanginya. Tak ada sentuhan, tak ada kata-kata lembut, bahkan tak ada percakapan sama sekali. Mereka hanya duduk diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Andi mencoba meredam rasa bersalah yang semakin membebani hatinya. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang kebutuhan. Namun, rasanya sulit untuk tidak memikirkan ibunya yang masih terbaring sakit di rumah kecil mereka. Uang dari pernikahan ini akan digunakan untuk biaya pengobatan ibunya, dan itulah satu-satunya alasan mengapa ia bertahan dalam situasi ini. Esok harinya, Andi kembali ke pekerjaannya seperti biasa. Ia masih menjadi sopir pribadi Bu Ratna, meskipun statusnya sekarang sudah berubah. Namun, hubungan mereka tetap penuh kecanggungan. Di depan para pembantu dan staf rumah tangga, mereka berusaha terlihat seperti pasangan suami istri yang normal. Namun, di balik pintu-pintu tertutup,
Mereka tetap seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di bawah satu atap. Naya tampak lebih terbuka pada Andi sejak pernikahan itu. Gadis kecil itu mulai memanggilnya ayah, meskipun suaranya masih terdengar ragu-ragu. Andi merasa ada kehangatan kecil di hatinya setiap kali mendengar panggilan itu. Ia tahu bahwa Naya membutuhkan figur ayah dalam hidupnya, dan ia berusaha memenuhi peran itu sebaik mungkin, meskipun hatinya dipenuhi oleh konflik batin. Namun, di balik kehidupan baru ini, Andi mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia tahu bahwa rahasia kehamilan Bu Ratna belum sepenuhnya terungkap kepada publik, dan ia khawatir apa yang akan terjadi jika kebenaran ini akhirnya terbongkar. Apakah ia akan tetap bisa bertahan dalam situasi ini? Atau apakah rahasia ini akan menjadi bom waktu yang meledak kapan saja? Di tengah malam yang sunyi, Andi sering duduk di luar rumah besar itu, memandangi langit malam yang gelap. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan demi uang dan tanggung jawabnya terhadap ibunya. Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah awal dari serangkaian konflik baru, dan ia harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Hari-hari berikutnya setelah pernikahan berjalan seperti rutinitas yang tak berubah, namun ada atmosfer baru yang menggelayuti rumah besar itu. Andi kini resmi menjadi bagian dari keluarga Bu Ratna, tetapi status barunya tidak membawa kehangatan atau kedekatan dalam hubungan mereka. Kehidupan di bawah satu atap terasa, seperti sandiwara tanpa dialog, di mana masing-masing orang memainkan peran mereka dengan hati-hati, mencoba menjaga tatanan yang rapuh. Setiap pagi, Andi bangun lebih awal untuk menyiapkan mobil menjemput Bu Ratna. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai sopir pribadi, meskipun sekarang ia juga menyandang gelar suami. Namun, tak ada sentuhan kasih sayang atau percakapan hangat antara mereka. Di meja sarapan, Bu Ratna duduk dengan postur tegak, sementara Andi hanya memainkan makanannya tanpa nafsu. Naya, gadis kecil yang mulai merasa memiliki ayah baru, sesekali mencoba menghidupkan suasana dengan cerita-cerita sekolahnya. Namun, senyumnya seringkali memudar saat melihat ekspresi datar ibunya dan tatapan kosong Andi. Suatu sore, saat Andi sedang membersihkan halaman belakang, ia mendengar suara tangisan pelan dari dalam rumah. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat. Tangis itu berasal dari kamar Bu Ratna. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah pintu. Di dalam, Bu Ratna duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tertunduk, air mata mengalir di pipinya. Di tangannya, ia memegang foto pria yang sama. Pria tampan yang Andi lihat beberapa waktu lalu. "Aku tidak bisa terus begini," gumam Bu Ratna lirih. Suaranya penuh rasa bersalah. "Aku sudah salah. Aku sudah salah." Andi mundur perlahan. Tak ingin ketahuan sedang menguping. Hatinya dipenuhi oleh rasa iba, namun juga kebingungan. Siapa pria dalam foto itu? Apakah dia ayah dari bayi yang tengah dikandung Bu Ratna? Dan mengapa Bu Ratna tampak begitu menyesal? Kehidupan rumah tangga mereka semakin canggung seiring berjalannya waktu. Andi mulai merasa bahwa ia bukan hanya dimanfaatkan untuk menjadi suami palsu, tapi juga tengah terjebak dalam labirin rahasia yang semakin dalam. Setiap kali ia mencoba mendekati Bu Ratna untuk berbicara, wanita itu selalu menutup diri, menjaga jarak dengan dinginnya sikapnya. Namun, di tengah semua kecanggungan itu, hubungan Andi dengan Naya mulai berkembang. Gadis kecil itu mulai merasa nyaman dengan kehadiran Andi sebagai ayahnya. Setiap malam, Naya akan duduk di kursi dekat Andi, menceritakan tentang teman-temannya di sekolah, atau tentang gambar-gambar yang ia buat. Andi mendengarkannya dengan sabar, mencoba memberikan perhatian yang selama ini tidak didapat Naya dari ibunya. Suatu hari, saat Andi sedang membantu Naya mengerjakan PR di ruang tamu, Bu Ratna masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tegang, matanya memancarkan kemarahan yang jarang terlihat. "Jangan terlalu dekat dengannya," kata Bu Ratna tajam, menatap Andi dengan tatapan dingin. "Kau di sini bukan untuk menjadi ayahnya." Kalimat itu membuat Andi terkejut. Ia merasa seperti anak kecil yang dihukum karena melakukan kesalahan. Naya, yang duduk di sampingnya, menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Suasana di ruangan itu langsung berubah tegang. Setelah kejadian itu, Andi mulai merenung.
Mengapa Bu Ratna begitu protektif terhadap Naya? Apakah ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang hubungan mereka? Atau apakah ini semua karena rasa bersalah Bu Ratna atas apa yang telah ia lakukan? Malam itu, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Ia tahu bahwa pernikahan ini adalah pengorbanan demi ibunya. Namun semakin lama ia tinggal di sini, semakin besar tekanan yang ia rasakan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan mampu bertahan dalam situasi ini? Atau apakah rahasia-rahasia Bu Ratna akan akhirnya menghancurkan segalanya? Di tengah kegelapan malam, Andi memutuskan satu hal. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Bu Ratna. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui pikirannya. Karena jika tidak, ia merasa bahwa ia akan tersesat selamanya dalam labirin kebohongan dan rahasia ini. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan suara gemericik yang terdengar di seluruh penjuru rumah besar Bu Ratna. Andi duduk di kursi ruang tamu, memandangi api kecil yang menyala di perapian, satu-satunya sumber kehangatan di tengah dinginnya suasana rumah. Pikirannya dipenuhi oleh teka-teki tentang masa lalu Bu Ratna. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya jika ingin bertahan dalam situasi ini. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah tidur, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai dengan perlahan berjalan menuju kamar Bu Ratna. Di sanalah ia sering melihat wanita itu memegang foto pria misterius itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar Bu Ratna, yang tak terkunci. Ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu malam di sudut kamar. Andi berjalan pelan menuju meja rias, tempat ia sering melihat Bu Ratna menyimpan barang-barang pribadinya. Di laci meja rias, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Setelah beberapa saat mencari-cari, ia menemukan kunci kecil yang tersembunyi di balik cermin. Jantungnya berdebar kencang saat ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sejumlah barang yang membuat Andi terperangah. Selain foto pria tampan yang sering ia lihat, ada juga surat-surat tua yang tampak rapuh. Andi membaca salah satu surat itu dengan hati-hati. Surat tersebut ditulis oleh pria dalam foto. Alamat pengirimnya tertulis di sudut kiri atas. Sebuah kota kecil di luar negeri. Isi surat itu membuat Andi terkejut. Pria itu ternyata adalah mantan kekasih Bu Ratna, seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Namun, hubungan mereka berakhir secara tragis. Dalam surat itu, pria itu mengaku bahwa ia telah meninggalkan Bu Ratna karena merasa tidak siap menghadapi tanggung jawab keluarga. Ia juga menulis bahwa ia menyesal telah melukai Bu Ratna, tapi ia tidak bisa kembali. Namun, yang paling mengejutkan adalah surat terakhir dalam tumpukan itu. Surat itu ditulis beberapa bulan lalu, dan isinya sangat singkat. Aku mendengar kabar buruk tentangmu. Aku minta maaf atas semuanya. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Tidak ada nama pengirim, tapi dari tulisan tangannya yang mirip, Andi yakin bahwa ini berasal dari pria yang sama. Andi merasa seperti baru saja membuka kotak Pandora. Rahasia Bu Ratna mulai terungkap, dan ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu di benaknya. Pria dalam foto itu adalah ayah dari bayi yang tengah dikandung Bu Ratna. Namun, pria itu telah meninggalkannya begitu mengetahui tentang kehamilan itu. Itulah alasan mengapa Bu Ratna begitu putus asa dan memilih untuk menjadikan Andi sebagai suami palsu demi menyelamatkan nama baik keluarganya. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal pikiran Andi. Bagaimana Bu Ratna bisa bertemu dengan pria itu? Dan mengapa pria itu memilih untuk meninggalkannya begitu saja? Dengan hati-hati, Andi melanjutkan pencariannya. Di dalam kotak kayu itu, ia menemukan buku harian tua milik Bu Ratna. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi, namun ada banyak coretan dan noda air mata yang sudah kering. Andi membaca beberapa halaman, dan apa yang ia temukan membuatnya semakin terpukul. Bu Ratna menulis tentang bagaimana ia bertemu dengan pria itu di sebuah acara bisnis beberapa tahun lalu. Mereka langsung jatuh cinta,
dan hubungan mereka berkembang dengan cepat. Namun, pria itu adalah seorang pebisnis internasional yang sering bepergian ke luar negeri. Hubungan mereka menjadi semakin renggang, hingga akhirnya Bu Ratna mengetahui bahwa ia hamil. Ketika ia memberitahu pria itu, ia hanya menerima, "Coba dingin, aku pun tidak bisa mengurus ini sekarang, maaf." Setelah itu, pria itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan Bu Ratna sendirian dengan beban besar di pundaknya. Tak hanya itu, Bu Ratna juga menulis tentang rasa bersalahnya terhadap Naya. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu, karena selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadinya, sehingga Naya tumbuh dalam kesepian. Andi menutup buku harian itu dengan hati yang berat. Ia merasa iba pada Bu Ratna, namun di sisi lain ia juga merasa marah. Ia merasa bahwa ia hanya dijadikan alat untuk menutupi aib seseorang yang bahkan tidak peduli dengan Bu Ratna. Namun, di balik semua itu, ia juga merasa kasihan pada Naya, gadis kecil yang selama ini hidup tanpa figur ayah yang benar-benar mencintainya. Esok, paginya, saat Andi sedang membersihkan mobil, Bu Ratna tiba-tiba muncul di garasi. Wajahnya tampak tegang, matanya menatap Andi dengan tajam. "Apa yang kau lakukan di kamarku semalam?" Tanyanya dingin, suaranya penuh kemarahan. Andi terdiam. Ia tahu bahwa rahasia Bu Ratna sudah terbongkar, dan ia harus menghadapi konsekuensinya. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. "Aku hanya ingin tahu," jawab Andi pelan. "Aku ingin tahu mengapa aku harus menikahi seseorang yang bahkan tidak mencintaiku." Bu Ratna terdiam sejenak, wajahnya tampak pucat. "Apa yang kau temukan?" tanyanya akhirnya. Suaranya bergetar. Andi menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam. "Aku tahu tentang pria itu," katanya. "Aku tahu bahwa dia meninggalkanmu, dan aku tahu bahwa kau hanya menjadikanku sebagai penggantinya." Bu Ratna menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak punya pilihan lain," gumamnya lirih. "Aku harus menyelamatkan nama baik keluargaku." Andi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Bu Ratna juga korban dari keadaan, namun ia tak bisa sepenuhnya memaafkan wanita itu. Ia merasa bahwa ia telah dimanfaatkan, dan ia tak tahu apakah ia bisa melanjutkan hidup seperti ini. Namun, di tengah kebingungannya, satu hal yang ia yakini, ia harus tetap tinggal demi Naya. Gadis kecil itu membutuhkan sosok ayah, dan meskipun pernikahannya dengan Bu Ratna tidak didasari cinta, ia tahu bahwa ia bisa memberikan kebahagiaan bagi Naya. Hari-hari berikutnya setelah rahasia Bu Ratna terungkap, suasana di rumah besar itu semakin tegang. Andi mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, namun hatinya dipenuhi oleh konflik batin yang tak kunjung usai. Ia tahu bahwa ia harus tetap tinggal demi Naya, gadis kecil yang mulai merasa memiliki ayah dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ia merasa marah dan tersinggung karena telah dimanfaatkan oleh Bu Ratna. Setiap pagi, Andi menjalankan tugasnya sebagai sopir pribadi dengan wajah datar, meskipun pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa Bu Ratna memilihnya? Apakah ia hanya sekadar alat untuk menutupi aib keluarga? Dan apakah pernikahan ini akan membawa mereka pada kebahagiaan atau malah pada kehancuran? Suatu sore, saat Andi sedang membersihkan halaman belakang, Bu Ratna mendekatinya dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. "Andi," panggil Bu Ratna pelan, suaranya bergetar. Aku ingin minta maaf." Andi berhenti sejenak, lalu menatap majikannya, atau lebih tepatnya, istrinya, dengan tatapan dingin. "Maaf untuk apa?" tanyanya tajam. "Maaf karena kau memanfaatkan aku? Maaf karena kau menjadikanku pengganti pria yang meninggalkanmu?" Bu Ratna terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah," katanya lirih. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan nama baik keluargaku. Tapi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu." Andi menghela napas panjang.
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Bu Ratna juga korban dari keadaan, namun sulit baginya untuk sepenuhnya memaafkan wanita itu. "Aku tahu kau punya alasanmu sendiri," katanya akhirnya. "Tapi aku juga manusia. Aku punya perasaan. Aku bukan alat yang bisa kau gunakan begitu saja." Bu Ratna mengangguk pelan. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Aku tahu aku sudah salah. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan kami. Naya, dia butuhmu." Mendengar nama Naya disebut, hati Andi langsung melembut. Gadis kecil itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan dalam situasi ini. Ia tahu bahwa Naya membutuhkan sosok ayah, dan meskipun pernikahannya dengan Bu Ratna tidak didasari cinta, ia bisa memberikan kebahagiaan bagi Naya. Namun, di balik keputusannya untuk tetap tinggal, Andi mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan. Suatu hari, rahasia ini pasti akan terbongkar, dan ia tak tahu bagaimana dunia akan bereaksi. Esok harinya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Naya. Gadis kecil itu sedang duduk di ruang tamu, memegang boneka beruang kesayangannya. Andi duduk di sampingnya, mencoba menawarkan senyum hangat. "Naya," panggil Andi lembut. "Apa kau bahagia sekarang?" Naya menatapnya dengan mata polos, lalu mengangguk pelan. "Aku senang punya ayah," katanya dengan suara kecil. Mendengar kata-kata itu, Andi merasa ada kehangatan kecil di hatinya. Ia tahu bahwa ia harus tetap tinggal, setidaknya untuk Naya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia juga merasa terjebak dalam pusaran masalah yang semakin rumit. Beberapa hari kemudian, Andi mulai merencanakan cara untuk menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi suami palsu Bu Ratna. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan kebebasannya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan demi ibunya dan keluarga Bu Ratna. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi, namun ia juga tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari situasi ini. Di tengah kegelapan malam, Andi membuat keputusan penting. Ia akan tetap tinggal demi Naya, namun ia juga akan mencari cara untuk mengubah hidupnya. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan kebahagiaan dalam situasi yang penuh tekanan ini. Hari-hari berikutnya di rumah besar Bu Ratna semakin terasa seperti penjara bagi Andi. Ia mencoba menjalani kehidupannya dengan tenang, namun hatinya dipenuhi oleh rasa marah dan ketidakpuasan yang semakin membara. Setiap kali ia melihat Bu Ratna, ia tak bisa menahan diri untuk tidak merasa bahwa wanita itu telah menggunakan dirinya sebagai alat untuk menutupi aibnya. Meskipun ia tetap tinggal demi Naya, gadis kecil yang mulai menganggapnya sebagai ayah, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Suatu pagi, saat Andi sedang membersihkan mobil, Bu Ratna mendekatinya dengan langkah angkuh. Wajahnya tampak dingin, matanya menyiratkan rasa otoritas yang membuat Andi semakin geram. "Andi," kata Bu Ratna dengan nada perintah, "kau harus lebih rajin bekerja. Jangan lupa, aku sudah memberimu uang untuk ibumu." Kalimat itu seperti cambuk yang menyengat hati Andi. Ia merasa seperti seekor burung yang dikurung dalam sangkar emas, diberi makan hanya agar tetap patuh. Dengan cepat, ia menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam, api kemarahan mulai menyala di matanya. "Uang itu bukan hadiah," balas Andi dingin. "Itu adalah harga yang kau bayar untuk kebohonganmu. Aku bukan budakmu, Bu Ratna." Bu Ratna terkejut mendengar jawaban itu. Selama ini, ia selalu menganggap Andi sebagai pria yang patuh dan mudah dikendalikan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Pemberontakan yang mulai terlihat jelas. "Apa maksudmu?" tanya Bu Ratna. Suaranya meninggi. "Kau sudah setuju untuk menikahiku. Kau sudah menerima segalanya. Apakah sekarang kau ingin mundur?" Andi tertawa sinis. "Setuju? Apakah kau benar-benar mengira aku punya pilihan lain? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan demi ibuku."
Tapi jangan kira aku akan tetap diam dan menerima semua ini tanpa protes. Bu Ratna terdiam sejenak, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa Andi mulai kehilangan kesabarannya, namun ia tak bisa menemukan cara untuk meredam kemarahannya. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lemah. "Aku ingin kebebasanku," jawab Andi tegas. "Aku ingin kau berhenti memperlakukanku seperti boneka yang bisa kau kendalikan. Aku di sini karena aku peduli pada Naya, bukan karena aku mencintaimu atau ingin menyelamatkan nama baik keluargamu." Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang semakin memuncak. Bu Ratna masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai, sementara Andi tetap di garasi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam tekanan. Beberapa hari kemudian, Andi mulai menunjukkan sikap pemberontakan yang lebih jelas. Ia mulai menolak beberapa permintaan Bu Ratna yang dianggapnya tidak masuk akal. Saat ia diminta untuk mengantar Bu Ratna ke sebuah acara sosial, ia menolak dengan alasan bahwa ia butuh waktu untuk dirinya sendiri. "Aku bukan sopirmu lagi," katanya tegas. "Aku suamimu, dan aku berhak memiliki waktu untuk diriku sendiri." Bu Ratna tampak marah, namun ia tak bisa berbuat banyak. Ia mulai merasa bahwa kontrolnya atas Andi mulai hilang, dan hal itu membuatnya cemas. Namun, pemberontakan Andi tidak hanya berhenti di situ. Suatu sore, saat ia sedang bermain dengan Naya di halaman belakang, Bu Ratna muncul dengan ekspresi marah. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya tajam. "Kenapa kau terlalu dekat dengannya? Aku sudah bilang, kau di sini bukan untuk menjadi ayahnya." Andi menatap Bu Ratna dengan kemarahan yang nyaris tak terbendung. "Aku di sini karena aku peduli padanya," muas bentaknya. "Dan jika kau terus mencoba menjauhkanku dari Naya, aku akan pergi. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi pada nama baikmu." Bu Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa Andi serius, dan ia tak bisa kehilangan satu-satunya orang yang bisa membantunya menjaga nama baik keluarga. Malam itu, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia merasa lega karena akhirnya ia bisa mengekspresikan perasaannya, namun ia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa pemberontakannya akan membawa konsekuensi, namun ia siap menghadapinya. Di tengah kegelapan malam, Andi membuat keputusan penting. Ia akan tetap tinggal demi Naya, namun ia juga akan terus melawan jika Bu Ratna mencoba memanfaatkannya lagi. Entah bagaimana caranya, ia harus menemukan kebahagiaan dalam situasi yang penuh tekanan ini. Pemberontakan Andi semakin terlihat jelas, dan hal itu mulai mempengaruhi dinamika rumah tangga mereka. Bu Ratna, yang selama ini merasa memiliki kendali penuh atas keadaan, kini mulai kehilangan pijakannya. Ia menyadari bahwa Andi bukan lagi pria yang bisa dengan mudah ia kendalikan. Sikapnya yang tegas dan penuh tantangan membuat Bu Ratna semakin cemas, terutama karena rahasia keluarganya mulai terancam terbongkar. Suatu pagi, saat Andi sedang menjalankan tugasnya sebagai sopir pribadi, Bu Ratna menerima telepon dari seorang teman lamanya. Wanita itu, yang dikenal sebagai Nyonya Sari, memberitahunya bahwa gosip tentang pernikahannya dengan Andi mulai menyebar di kalangan sosialitanya. Orang-orang mulai bertanya-tanya mengapa seorang janda kaya seperti Bu Ratna memilih menikahi seorang pemuda miskin tanpa latar belakang yang jelas. "Ratna, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Nyonya Sari dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Ada sesuatu yang tidak beres, kan? Kau harus hati-hati. Jika orang-orang tahu tentang kehamilanmu, reputasimu bisa hancur." Bu Ratna terdiam mendengar kata-kata itu. Hatinya dipenuhi oleh rasa panik dan ketakutan. Ia tahu bahwa gosip ini bisa menjadi bom waktu yang akan meledak kapan saja. Dan jika kebenaran terungkap bahwa Andi hanyalah suami palsu yang dijadikan tameng untuk menutupi aib keluarganya, maka nama baiknya benar-benar akan hancur. Setelah menutup telepon, Bu Ratna mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk.
Ia membayangkan bagaimana orang-orang akan menatapnya dengan pandangan rendah, bagaimana Naya akan menjadi bahan gunjingan di sekolahnya, dan bagaimana hidup mereka akan berubah menjadi neraka. Saat Andi pulang ke rumah sore itu, ia melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, seolah-olah wanita itu tengah menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. "Aku tahu kau marah padaku," kata Bu Ratna pelan saat Andi masuk ke ruangan. "Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku tidak bisa menghadapi semua ini sendirian." Andi menatap Bu Ratna dengan tatapan dingin. Ia tahu bahwa wanita itu sedang berusaha memanipulasi perasaannya lagi. "Apa maksudmu dengan semua ini?" tanyanya tajam. "Apakah kau takut gosip itu akan terbongkar? Apakah kau takut orang-orang akan tahu bahwa aku hanya suami palsu yang kau sewa demi menyelamatkan nama baikmu?" Bu Ratna tak bisa menyangkal kata-kata itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Ya, aku takut," katanya lirih. "Aku takut kehilangan segalanya. Aku takut Naya akan menderita karena kesalahanku." Andi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Bu Ratna juga korban dari keadaan, namun sulit baginya untuk sepenuhnya memaafkan wanita itu. "Aku tahu kau punya alasanmu sendiri," katanya akhirnya. "Tapi aku juga manusia. Aku punya harga diri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini." Beberapa hari kemudian, gosip tentang pernikahan mereka semakin menyebar. Teman-teman, Bu Ratna mulai menjauhinya, dan undangan ke acara sosial mulai berkurang drastis. Bahkan para pembantu di rumah besar itu mulai berbisik-bisik di belakang majikannya. Bu Ratna merasa seperti seekor binatang yang terjebak dalam perangkap, tanpa jalan keluar. Namun, yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna adalah reaksi Naya. Gadis kecil itu mulai mendengar bisikan-bisikan dari teman-temannya di sekolah. Suatu sore, saat ia pulang ke rumah, ia menanyakan sesuatu pada Andi dengan polos. "Ayah, kenapa orang-orang bilang kau bukan ayahku yang sebenarnya?" tanyanya dengan suara kecil. Andi terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menatap Naya dengan mata penuh kasih sayang, lalu berlutut di depannya. "Naya, aku mungkin bukan ayahmu secara darah," katanya lembut. "Tapi aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Itu yang paling penting, bukan?" Naya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku juga mencintaimu, ayah," katanya dengan suara lirih. Mendengar percakapan itu, Bu Ratna yang berdiri di pintu ruang tamu merasa hatinya remuk redam. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah memprioritaskan hal-hal yang seharusnya tidak penting. Ia telah lebih mementingkan nama baiknya daripada kebahagiaan anaknya sendiri. Malam itu, Bu Ratna duduk di kamarnya, memandangi foto mantan kekasihnya yang masih tersimpan di kotak kayu tua. Ia merasa seperti orang yang telah kehilangan segalanya, martabatnya, kebahagiaannya, dan bahkan haknya sebagai seorang ibu. Dengan air mata yang mengalir deras, ia menyadari bahwa kejatuhan ini adalah hasil dari kesalahannya sendiri. Di luar rumah, Andi duduk di bangku halaman belakang, memandangi langit malam yang gelap. Ia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Namun, di balik semua tekanan dan kecanggungan, ia juga merasa lega. Rahasia ini akhirnya mulai terungkap, dan meskipun konsekuensinya menyakitkan, ia tahu bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pagi itu, matahari naik perlahan di cakrawala, menyinari halaman rumah besar Bu Ratna dengan cahaya hangat. Namun, di balik kehangatan sinar matahari itu, suasana di dalam rumah tetap terasa dingin dan tegang. Gosip tentang pernikahan Bu Ratna dan Andi telah menyebar seperti api di padang kering, menghancurkan reputasi keluarga yang selama ini dikenal anggun dan terhormat. Para tamu yang biasanya datang untuk acara-acara mewah kini mulai menjauh, dan para pembantu di rumah besar itu berbisik-bisik di sudut-sudut ruangan, membicarakan nasib majikan mereka. Bu Ratna duduk di kursi empuknya di ruang tamu. Wajahnya pucat tak berdarah. Matanya kosong, seolah-olah jiwa di dalam tubuhnya telah hilang. Ia merasa seperti orang yang kehilangan segalanya, martabatnya,
nama baiknya, bahkan haknya sebagai seorang ibu. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam waktu singkat, hanya karena satu kebohongan besar yang ia coba tutupi. Di luar rumah, Andi duduk di bangku halaman belakang, memandangi langit pagi yang cerah. Pikirannya dipenuhi oleh rasa, bingung dan konflik batin yang tak kunjung usai. Ia tahu bahwa ia bisa saja meninggalkan rumah besar ini, melarikan diri dari semua tekanan dan kebohongan. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa Naya membutuhkannya. Gadis kecil itu adalah satu-satunya alasan mengapa ia masih bertahan dalam situasi ini. Naya, pikir Andi dalam hati, aku tidak bisa meninggalkanmu. Saat itulah Naya muncul di halaman belakang, membawa boneka beruang kesayangannya. Gadis kecil itu tersenyum lembut saat melihat Andi, matanya bersinar dengan cahaya polos, anak-anak yang belum sepenuhnya memahami dunia dewasa yang rumit. Ayah, panggil Naya pelan. Suaranya terdengar manis namun juga sedikit ragu-ragu. Kenapa? Orang-orang bilang kita tidak seharusnya tinggal bersama. Andi menatap gadis kecil itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa Naya mulai mendengar bisikan-bisikan dari teman-temannya di sekolah, dan itu membuatnya semakin khawatir. Dengan hati-hati, ia berlutut di depan Naya, mencoba menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami oleh anak seusianya. Naya, kata Andi lembut. Kadang-kadang, orang dewasa melakukan hal-hal yang salah. Mereka berbohong atau menyembunyikan sesuatu karena mereka takut. Tapi yang paling penting adalah, kita harus saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Itu lebih penting daripada apapun di dunia ini. Naya mengangguk pelan. Meskipun ia tampak belum sepenuhnya memahami kata-kata Andi. Namun, ada satu hal yang ia pahami dengan jelas. Andi mencintainya, dan ia juga mencintai Andi. Bagi Naya, itu sudah cukup. Setelah percakapan itu, Andi merasa ada kehangatan kecil di hatinya. Meskipun hidupnya penuh dengan tekanan dan kecanggungan, ia tahu bahwa ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya, untuk menjaga dan melindungi Naya. Gadis kecil itu adalah satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang semakin pekat. Namun, di dalam rumah, situasinya semakin buruk bagi Bu Ratna. Wanita itu mulai kehilangan kendali atas segalanya. Teman-temannya yang dulu setia kini mulai menjauh, bahkan beberapa di antaranya mulai mengejeknya secara diam-diam. Di kalangan sosialitanya, Bu Ratna menjadi bahan tertawaan, wanita tua yang menikahi pemuda miskin demi menutupi aib keluarganya. Suatu sore, saat Andi sedang membersihkan halaman belakang, Bu Ratna mendekatinya dengan langkah gontai. Wajahnya penuh dengan rasa putus asa, matanya berkaca-kaca seolah-olah ia siap menyerah pada keadaan. Andi, panggil Bu Ratna pelan, suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Andi menatap Bu Ratna dengan tatapan dingin. Ia tahu bahwa wanita itu sedang berusaha memanipulasi perasaannya lagi. Namun kali ini, ia merasa kasihan pada Bu Ratna. Ia melihat bahwa Bu Ratna bukan hanya korban dari keadaan, tapi juga korban dari kesalahannya sendiri. Kehilangan segalanya, balas Andi tajam. Apa yang kau maksud dengan segalanya? Apakah nama baikmu? Apakah martabatmu? Kau pikir itu lebih penting daripada kebahagiaan Naya? Bu Ratna terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah, katanya lirih. Aku terlalu sibuk memikirkan nama baikku, sampai-sampai aku lupa bahwa Naya adalah hal yang paling penting dalam hidupku. Andi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Bu Ratna akhirnya menyadari kesalahannya, namun ia juga tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk memperbaiki semua kerusakan yang telah terjadi. Kau masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, kata Andi pelan. Tapi kau harus mulai memprioritaskan Naya. Dia adalah anakmu, dan dia butuh cinta serta perhatianmu. Bu Ratna mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Ia tahu bahwa ia harus mengubah cara hidupnya jika ingin memperbaiki hubungannya dengan Naya. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan itu tidak akan mudah. Beberapa hari kemudian, Bu, Ratna mulai mencoba mendekati Naya. Ia sering duduk di samping gadis kecil itu,
mencoba berbicara dengannya dan menanyakan kabarnya. Awalnya, Naya tampak ragu-ragu, namun lama-kelamaan ia mulai membuka diri. Gadis kecil itu mulai merasa bahwa ibunya benar-benar mencintainya, meskipun selama ini ia merasa kesepian. Namun, di balik perubahan itu, Andi merasa bahwa ia harus membuat keputusan penting. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Suatu malam, saat hujan turun deras, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan demi ibunya dan keluarga Bu Ratna. Aku tidak bisa terus seperti ini, gumam Andi lirih. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kebebasanku. Esok paginya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna. Ia masuk ke ruang tamu, menemukan wanita itu duduk di kursi empuknya dengan wajah pucat dan mata kosong. Bu Ratna, kata Andi tegas. Aku ingin bicara serius denganmu. Bu Ratna menatap Andi dengan tatapan cemas. Apa yang kau inginkan? Tanyanya pelan. Aku ingin kau memberiku kebebasan, jawab Andi tegas. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebohongan ini. Aku akan tetap tinggal demi Naya, tapi aku juga ingin memiliki hidupku sendiri. Bu Ratna terdiam sejenak, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku tahu aku sudah salah, katanya akhirnya. Aku tidak bisa menahanmu jika kau ingin pergi. Tapi tolong, jangan tinggalkan Naya. Dia membutuhkanmu. Andi mengangguk pelan. Aku tidak akan meninggalkan Naya, katanya tegas. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup sebagai suamimu yang palsu. Aku butuh kebebasanku. Bu Ratna mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan rasa kekalahan. Ia tahu bahwa Andi benar, dan ia tidak bisa menahan pria itu lebih lama lagi. Malam itu, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia merasa lega karena akhirnya ia bisa mengekspresikan perasaannya. Namun ia juga merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi, namun ia siap menghadapinya. Di tengah kegelapan malam, Andi membuat keputusan penting. Ia akan tetap tinggal demi Naya, namun ia juga akan terus melawan jika Bu Ratna mencoba memanfaatkannya. Lagi, entah bagaimana caranya, ia harus menemukan kebahagiaan dalam situasi yang penuh tekanan ini. Hari-hari berikutnya di rumah besar Bu Ratna mulai menunjukkan perubahan yang halus namun signifikan. Andi, meskipun masih tinggal di bawah atap yang sama, merasakan ada kelegaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Keputusannya untuk tetap tinggal demi Naya bukan lagi beban berat yang membebani hatinya, melainkan pilihan yang memberikan makna baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti alat atau boneka dalam permainan Bu Ratna, melainkan sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus kepada gadis kecil itu. Bu Ratna sendiri tampak berubah secara perlahan. Wanita itu mulai mengurangi obsesinya terhadap nama baik keluarga dan lebih fokus pada hubungannya dengan Naya. Meski masih terlihat rapuh dan seringkali tenggelam dalam rasa bersalah, ia mencoba menjadi ibu yang lebih baik. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya, membaca cerita sebelum tidur, bermain di halaman belakang, bahkan mengantar Naya ke sekolah sesekali. Gadis kecil itu mulai tersenyum lebih sering, dan sinar kebahagiaan kini terpancar dari matanya yang polos. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Gosip tentang keluarga mereka masih belum sepenuhnya mereda. Di kalangan sosialitanya, Bu Ratna tetap menjadi bahan pembicaraan. Bahkan beberapa teman lamanya masih menjauh. Namun, kali ini, wanita itu tidak lagi peduli. Ia menyadari bahwa apa yang benar-benar penting adalah cinta dan kebahagiaan anaknya, bukan pandangan orang lain terhadapnya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Andi duduk di ruang tamu bersama Naya. Gadis kecil itu sedang sibuk menggambar di buku sketsa kesayangannya. Sementara Andi memperhatikannya dengan senyum hangat. Suasananya tenang. Hanya ada suara gemericik hujan di luar jendela dan goresan pensil di atas kertas. Ayah, panggil Naya tiba-tiba. Suaranya terdengar riang. Lihat gambar ini. Andi mendekat, lalu melihat gambar yang Naya buat. Di sana, terlihat sebuah keluarga kecil, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak kecil berdiri di bawah payung besar. Gambar itu sederhana, namun penuh dengan makna.
Andi tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Inilah keluarga kita, ya? Kata Andi pelan, suaranya penuh dengan emosi. Naya mengangguk dengan semangat. Iya, Ayah. Ini kita bertiga. Kita selalu bersama. Mendengar kata-kata itu, Andi merasakan ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Meskipun keadaan mereka tidak sempurna, ia tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini bersama Naya, gadis kecil yang menganggapnya sebagai ayah. Di sisi lain, Bu Ratna berdiri di pintu ruang tamu, memperhatikan interaksi antara Andi dan Naya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa lega, namun juga sedikit cemas. Lega karena akhirnya Naya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari, namun cemas karena ia tahu bahwa Andi mungkin akan meninggalkan mereka suatu hari nanti. Andi, panggil Bu Ratna pelan, suaranya terdengar ragu-ragu. Andi menoleh, lalu menatap Bu Ratna dengan tatapan tenang. Ada apa, Bu? Bu Ratna terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku ingin berterima kasih padamu, katanya lirih. Karena kau sudah mau bertahan demi Naya. Aku tahu aku sudah salah, tapi aku harap kau bisa memaafkanku. Andi mengangguk pelan. Wajahnya penuh dengan pengertian. Aku tidak bisa bilang bahwa aku sudah sepenuhnya memaafkanmu, katanya jujur. Tapi, aku tahu bahwa kau juga korban dari keadaan. Yang paling penting sekarang adalah, kita harus fokus pada Naya. Dia adalah masa depan kita. Bu Ratna mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Andi, katanya dengan suara bergetar. Aku berjanji, aku akan menjadi ibu yang lebih baik untuk Naya. Dan aku harap kau bisa tetap tinggal. Andi tersenyum tipis. Aku akan tetap tinggal, setidaknya untuk Naya. Tapi aku juga butuh kebebasanku. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Bu Ratna mengangguk pelan, wajahnya penuh dengan rasa hormat. Ia tahu bahwa Andi benar, dan ia tidak bisa menahan pria itu lebih lama lagi. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di rumah besar itu mulai menemukan ritme baru. Andi mulai bekerja paruh waktu di luar rumah, mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, tambahan demi ibunya yang masih membutuhkan biaya pengobatan. Meskipun demikian, ia tetap hadir untuk Naya, selalu meluangkan waktu untuk bermain dan berbicara dengannya. Bu Ratna, di sisi lain, mulai menjalani terapi psikologis untuk mengatasi trauma masa lalunya. Ia juga mulai belajar untuk lebih terbuka dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk Andi. Hubungan mereka tidak lagi dipenuhi oleh kecanggungan atau ketegangan, meskipun mereka tidak pernah benar-benar menjadi pasangan suami istri yang utuh. Suatu pagi, saat matahari mulai naik di ufuk timur, Andi duduk di bangku halaman belakang, memandangi langit yang cerah. Ia merasa damai meskipun hidupnya tidak sempurna. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tujuan hidupnya untuk mencintai dan melindungi Naya, serta untuk membantu ibunya sembuh. Naya, pikir Andi dalam hati, kau adalah alasan mengapa aku masih bertahan. Kau adalah cahaya di tengah kegelapan. Di dalam rumah, Naya sedang bermain dengan boneka beruang kesayangannya, sementara Bu Ratna duduk di kursi empuknya, memandangi putrinya dengan senyum lembut. Wanita itu merasa lega, meskipun ia tahu bahwa proses penyembuhan dirinya masih panjang. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu bahwa ada Andi dan Naya yang akan selalu mendampinginya. Malam itu, saat hujan mulai reda, Andi duduk di luar rumah, memandangi langit malam yang gelap. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan demi ibunya dan keluarga Bu Ratna. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah mudah, namun ia juga tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kemenangan bukan selalu tentang kebahagiaan sempurna, gumam Andi lirih. Terkadang, kemenangan adalah tentang menemukan kedamaian dalam hati, meskipun keadaan tidak sempurna. Esok paginya, saat matahari mulai naik di Cakrawala, Andi memulai hari dengan senyuman. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Di tengah semua tekanan dan konflik,
ia telah menemukan makna sejati dari cinta dan pengorbanan.